Sekarang pembahasan berikutnya, at-tasi'a asyara, sunnah yang ke-19. Dan ini saya yakin jarang yang mengamalkan ini. Saya sendiri yang sudah baca kitabnya ini, bahkan kitab ini saya tulis sendiri, itu saya sendiri kadang-kadang ya lupa. Tapi kalau kita sudah pernah belajar, lupanya tidak terusan. Jadi kadang lupa, kadang ingat begitu. Kalau pas ingat kita amalkan. Ini nikmatnya kalau kita belajar ilmu, lupanya tidak terusan. Sama dengan begini, panjenengan kalau sudah biasa masuk masjid kaki kanan lebih dahulu, kemudian membaca Allahumma inni Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka suatu hari lupa, nanti pas sholat isyanya ingat, masukkan kaki kanan lebih dahulu, kemudian baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nanti keluar dari masjid begitu, diingat nanti para jamaah, diingat-ingat, keluarkan kaki kiri kita lebih dahulu, kemudian bacalah doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu min fadlik, berupa karuniamu, pemberianmu. Kemudian sesudah kaki kiri sudah turun, baru kemudian kita mulai pakai sandal. Dan tolong memakai sandal, memakai sepatu, memakai kaos kaki, dahulukan kaki kanan. Kemudian kalau melepas sandal, melepas sepatu, melepas kaos kaki, dulukan kaki kiri. Ini termasuk tuntunan Nabi yang juga sering dilupakan, banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Kita bacakan ya. Poin yang ke-19 adalah at-taslimu 'alal baiti, mengucapkan salam atas rumah, ghairil maskuni, yang tidak berpenghuni, yang tidak ditinggali. Jadi kalau ada rumah kosong, maka sunnahnya seorang mengucapkan salam. Dan yang kedua adalah rumah yang tidak ada penghuninya. Jadi kalau penghuninya semua keluar, kemudian mau masuk rumah dan di rumah tidak ada satupun anggota keluarga yang ada di situ, bapak, ibunya, ya, keluar bersama putra putrinya, maka ketika masuk rumah disunahkan membaca bacaan salam ini. Ini disunahkan, khususnya rumah yang sama sekali tidak pernah ditinggali, seperti rumah yang baru dibangun, rumah yang baru dikontrak lama tidak ada yang menghuni, rumah yang baru dibeli lama tidak ditempati, maka disunahkan baca bacaan salam ini. Kita baca hadisnya ya. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Abdullah dan Umar ayahandanya. Qol, Ibnu Umar berkata, idza dakhala al-baita, apabila seorang masuk rumah, ghairal maskuni, yang tidak berpenghuni, yang penghuninya tidak ada di dalam, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina, kesejahteraan atau keselamatan atas kita, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ini biasanya kita baca kapan para jemaah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ketika tasahud atau tahiyat dalam sholat kita, ya kan? Kalau kita tahiyat baca bagaimana para jemaah? Pertama apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kan begitu. Tapi bacaan ini bukan hanya disunahkan ketika kita tasahud, tapi juga disunahkan saat kita masuk rumah dan di dalam rumah tidak ada penghuninya. Baik rumah itu rumah kita yang kita tinggali, kemudian kita bareng-bareng keluar dan tidak ada satupun anggota keluarga di dalam, maupun rumah yang baru kita beli belum pernah ditempati, atau rumah yang baru kita bangun belum pernah ditempati, atau rumah yang baru kita kontrak sewa belum pernah ditempati, maka disunahkan kita membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semuanya hafal insyaallah. Kalau kita selalu mendirikan sholat kita hafal, karena bacaan ini kita baca ketika tasyahud.
Taib, hadisnya rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam al-Bukhari fil adabil mufrad, dalam kitab al-adabul mufrad, jadi bukan dalam kitab sahihnya ya. Hadis nomor al-khamisu wal khamsuna wal alfu 1055 wa hassanahu al-Albani, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani fi sahihil adabil mufrad, dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor as-sadisu wa thamanumiyah 806. Kita simak penjelasan para ulama kita. Qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid. Mujahid ini imam dari kalangan tabi'in. Kalau tabi'in berarti pernah berguru, mengambil ilmu dari para sahabat. Beliau mengatakan, idza dakhaltal masjidah, apabila kamu masuk masjid, fakul, maka ucapkan assalamu ala rasulillah, kesejahteraan atas Rasulullah. Wa idza dakhalta ala ahlika, apabila kamu masuk menemui keluargamu, fasallim alaihim, ucapkan salam kepada mereka. Bagaimana? Assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullah, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua. Wa idza dakhalta baitan, apabila kamu masuk rumah, laisa fihi ahadun, yang tidak ada di rumah tersebut seorang, tidak ada di rumah itu seseorang, fakul, maka ucapkan assalamu alaina, kesejahteraan atas kita semuanya, keselamatan atas kita semuanya, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Ini bisa dilihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di jilid al-juz al-thalith yang ketiga, safhata sittin wa thalathimi'ah, halaman 306. Jadi kalau masuk masjid para jamaah itu, selain kita disunahkan untuk berdoa dengan doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, juga kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi, assalamu ala rasulillah. Jadi biasanya para ulama begini mengurutkannya itu, bismillah, wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, begitu. Bismillah, wassalamu ala rasulillah, kemudian Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Taib. Ini kalau masuk masjid. Kalau masuk rumah, ucapkan salam ya, salam yang biasa kita sampaikan atau kita ucapkan ketika kita hendak masuk rumah. Hanya saja para jamaah, yang sering dilupakan adalah masuk rumah sendiri. Kalau mau bertamu, saya yakin semuanya salam, ya. Panjenengan mau bertamu ke rumah orang, itu, insya Allah salam. Insya Allah kalau sudah ikut pengajian begini mesti salam. Ketok pintu ya, tok 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 tok. Assalamualaikum, saya gitu. Tapi kalau masuk rumah sendiri banyak yang tidak salam. Padahal sunnahnya baik masuk rumah orang lain, bertamu maupun masuk rumah sendiri disunahkan untuk mengucapkan salam. Taib. Selain ada doa masuk rumah lah ya. Jadi ada doa yang dituntunkan oleh Nabi ketika kita masuk rumah. Ada yang hafal? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini doa masuk rumah. Kalau keluar rumah apa? Hafal insyaallah kita. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu kalau keluar rumah. Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau masuk rumah ini banyak yang lupa ya. Masuk rumah setelah salam assalamualaikum baca bismillahi walajna, dengan nama Allah kami masuk, wa bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar dari rumah, wa ala rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Rabb kami bertawakal.
Kemudian kalau masuk rumah yang kosong, bagaimana tadi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin. Taib. Ini poin yang ke-19. Mari diamalkan para jemaah. Dan saya yakin sering kita masuk rumah dan kosong, ibunya di pasar, anak-anak masih sekolah, kita pulang dari kerja atau istirahat, masuk rumah. Setelah pintu dibuka kuncinya, ucapkan salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang dimaksud dan atas hamba-hamba Allah yang soleh itu siapa? Malaikat dan jin yang beriman, yang mungkin ada di rumah kita. Karena malaikat rahmat itu senantiasa masuk rumahnya seseorang. Kalau rumahnya terbebas dari gambar-gambar makhluk yang bernyawa, yang lengkap gambarnya, maka malaikat rahmat masuk dalam rumahnya. Tapi kalau rumahnya ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa, yang lengkap, yang utuh, malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah seseorang. Tapi jin masuk. Dan jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka kita mengucapkan salam ini selain kepada kita, juga kepada makhluk yang lainnya yang mungkin ada di dalam rumah, sehingga tidak mengganggu kita para jemaah dirahmati Allah Ta'ala. Taib. Jadi kalau kita misalnya merasa di rumah ada gangguan tuh nggak usah datang ke dukun, ya cukup kita sendiri yang ya meruqyahnya. Nggak usah datangkan gus-gus, nggak usah, ya nggak usah. Jadi kita sendiri ya, terus rumahnya bersihkan, rumahnya dipageri, usah dipageri. Rumahnya dipageri, rumahnya dibersihkan. Rumah dibersihkan itu disaponi, ya toh, disapu, disulakin supaya bersih kaca-kacanya, tidak ada, dibersihkan. Kemudian ketemu ada keris kecil, ini kerisnya sudah dipasang di situ oleh anak buahnya. Itu dusta, itu pembohongan kepada publik, kepada kaum muslimin. Tidak ada itu para jemaah. Rumah kita kalau kita ingin bersihkan dari jin dan setan-setan yang mengganggu, cukup dibacakan Al-Baqarah, cukup dibuat sholat-sholat sunnah, cukup dibuat tilawah Al-Quran, ya. Kemudian kadang-kadang kita undang pengajian di rumah kita. Misalnya di Blitar ini ada pengajian anjang sana, di beberapa tempat ada anjang sana, diundang dari satu rumah ke rumah. Buat rumah kita untuk pengajian, supaya rumah kita bersih dari gangguan-gangguan. Berjamaah rahmat Allah Ta'ala. Taib. Termasuk ini tadi, membaca salam kepada penghuni rumah selain manusia, karena manusianya sedang di luar semuanya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-solihin.